Selamat datang di Kutu Sadar Dharma edisi Senin 13 April 2026. Nah, sekali saya Paul Reza selaku MC yang dapat menemani teman-teman semua dalam hari ini untuk belajar bersama. Baik, kalau kita mengangkat tema yang cukup sederhana dan pastinya lebih menarik lagi di pada tim kedua ya. Jadi kita akan mengangkat tema supervised learning, regression, and classification. Mungkin sebelum kita mulai, saya ingatkan teman-teman untuk mengaktifkan mic sama sesi materi berlangsung agar kondusif. Dan boleh juga disiapkan pertanyaan terbaiknya untuk sesi Q&A nanti. Buat acara kunci yang paling diketahui. Sebelum masuk acara inti, baiknya teman-teman nonton terlebih dahulu dan suasana lebih interaktif. Langsung saja, yang boleh buat ini yang akan dibawa langsung oleh materi kita malam ini, yaitu Rizky Gunawan. Waktu berlayar kami persilahkan. Oke, tes tes. Halo, selamat malam. Selamat datang kembali lagi semuanya. Em, Kakak-kakak tolong bantu share screen tuh. Eh, Oke, halo semuanya. Selamat malam dan selamat datang kembali di Weekly Class Machine Learning pertemuan ketiga di malam hari ini. Nah, malam ini kita punya topik yang bisa dibilang ini adalah inti dari si machine learning, yaitu kita akan membedah supervised learning. Spesifiknya itu tentang apa itu regression dan classification. Nah, tujuan kita di malam hari ini adalah kita akan istilahnya akan unlocking the power of data to build predictive intelligence. Nah, maksudnya itu apa? Maksudnya di malam hari ini kita akan belajar gimana sih caranya mengubah data menjadi sebuah sistem atau model pintar yang nantinya kita bisa bikin itu menjadi sebuah prediksi untuk di masa depan. So, jadi aku harap kalian fokus dan mari kita mulai em, materinya. Next, Kak. Nah, untuk mencapai tujuan yang aku udah jelaskan tadi, yaitu kita akan unlocking the power of data untuk menjadi sebuah aplikasi atau sebuah model yang pintar. Ini adalah agenda untuk malam kita hari ini. Pertama, kita akan mulai dengan pengantar supervised learning. Nah, di sini kita bakal coba bahas apa sih perbedaannya antara si klasifikasi, kemudian perbedaannya sama regresi, kemudian kita akan juga bahas konsep dari klasifikasi, jenis algoritma, sama cara metrik evaluasi buat klasifikasi. Kemudian juga regresi kita akan coba bahas bahas lagi em, jenis regresi, terus algoritma regresi itu apa aja dan cara metrik-metrik evaluasi buat si regresi. Kemudian kita juga akan mengenal apa itu overfitting, underfitting, dan kemudian di akhir kita akan coba hands on atau kita akan coba praktek, kita ambil data realnya, kita coba bikin prediksinya. Seperti itu. Oke, next, Kak. Nah, sekarang kita masuk ke konsep intinya atau inti dari supervised learning ini. Apa sih sebenarnya supervised learning ini? Kita recall dulu ya sebentar ya. Sesuai namanya itu supervised itu artinya terawasi ya. Jadi ibarat itu model atau algoritma yang belajar tapi dengan panduan atau diawasi gitu. Kayak ibaratnya itu dia tuh punya guru. Kenapa ada gurunya itu karena semua data latih atau data train yang kita kasih atau masukkan ke si modelnya itu ada kunci jawaban atau labeled atau ada labelnya itu. Jadi nantinya ini tuh akan menghasilkan target yang jelas. Nah, di sini ada dua eh, pilar utama, yaitu pertama itu ada target function. Nah, si target function ini fokus utamanya adalah intinya tuh kita menyuruh agar si model atau algoritma itu belajar dari masa lalu untuk mencari sebuah fungsi matematis yang nantinya supaya bisa si model ini akan bisa memprediksi untuk
di masa depan. Kemudian ada juga data generalization, yaitu tugas utama dari si data generalization ini adalah bisa dibilang itu ini tuh kayak mindset yang penting banget. Kita di sini mencoba melatih algoritma yang ini tuh bukan cuma buat menghafal. Jadi si model tuh bukan buat menghafal atau menghafal data latihnya, tapi supaya si model itu bisa ngenalin atau mengenali pola dari data yang dilatihnya itu, tujuannya itu untuk apa? Nanti supaya kalau si model ini dihadapkan atau kita kasih data yang baru, si modelnya itu akan bisa mengenali pola dari data baru itu yang nantinya akan menjadi sebuah hasil prediktif yang jelas gitu guys. Jadi itu ya inti dari si supervised learning itu. Oke, next Kak. Nah, kemudian ada dua fase pada tahap si supervised learning. Di si supervised learning kita beroperasi melalui dua tahapan, yaitu kita akan mencoba nge-train atau kita melatih modelnya itu menggunakan data training, dan kemudian kita akan ngetes data model yang telah kita latih itu menggunakan data yang training tadi, menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya oleh si model atau algoritma, yaitu unseen ya itu. Oke, next Kak. Jadi di dalam pelatihan model itu pertama itu kita akan melatih modelnya itu menggunakan data train atau data latihnya. Nantinya setelah kita latih menggunakan data training, kita akan mencoba mengetes modelnya itu menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya atau unseen ya. Nah, kemudian di dalam supervised learning ini ada dua taksonomi ya. Pertama itu ada klasifikasi atau kita itu hanya untuk tipe datanya itu berbentuk kategorik atau categorical target. Nah, gampangnya gini ya. Em, t- si supervised learning itu kayak kebagi jadi dua cabang. Ada si klasifikasi dan regresi. Kalau si klasifikasi itu intinya tuh gini, hanya untuk tipe datanya itu berbentuk kategorik. Dan kalau regresi itu hanya untuk bertipe numerik. Tapi fokusnya tuh beda. Kalau si klasifikasi itu fokusnya tuh adalah kita akan memprediksi label kelas, atau nantinya akan kita memprediksi menjadi beberapa kelas. Misalkan kita akan memprediksi sebuah aplikasi pengajuan kredit misalkan. Nantinya itu em, si customernya itu akan dikategorikan atau dimasuk ke kelas mana, apakah approved atau rejected pengajuannya gitu guys. Itu untuk klasifikasi. Nah, kalau buat regresi, regresi itu punya targetnya itu continue atau nilainya itu tetap gitu. Algoritma ini tuh berfokus untuk memodelkan korelasi antar fitur. Jadi em, kita harus si regresi itu melihat antara apa ya, korelasi itu em, kedekatan hubungan antara fitur atau targetnya itu guys. Oke, next Kak. Oke, sekarang kita akan lebih dalam masuk ke klasifikasi. Nah, kalau secara fundamental, si klasifikasi ini adalah algoritma prediktif yang tugas utamanya itu adalah memetakan observasi ke dalam kategori yang aku sebutkan tadi ya, ke dalam beberapa kelas gitu. Nah, kalian bisa lihat nih di gambar di kanan ini ada eh, konsep dari si klasifikasi itu sendiri. Nah, di sini tuh si model dilatih atau si algoritma itu dilatih untuk menggambar sebuah garis atau batas keputusan matematis. Itu tuh yang meleok-meleok itu tuh. Atau yang bisa disebut juga itu garis-garis yang meleok itu disebutnya itu decision boundary. Nah, garis hitam yang melengkung itulah yang nantinya akan apa ya, membelah ruang atau membagi mengelompokkan titik-titik data, yaitu yang hijau sama yang biru itu ke wilayah masing-masing. Nah, itu dijadiin kelasnya gitu. Jadi beda kelas antara si kuning dan si hijau dan si biru gitu. Tapi supaya si modelnya itu pintar,
bisa narik garis apa ya, garis si boundary itu, dia butuh fondasi yang namanya itu ground truth. Nah, artinya itu apa sih ground truth itu? Jadi si ground truth itu adalah algoritma klasifikasi ya, atau model klasifikasi yang bergantung pada dataset historis yang sudah kita anotasikan atau sudah punya label. Jadi gitu ya. Jadi labelnya itu bisa berupa teks ya, yang nantinya labelnya itu bisa kita encoding atau ubah ke numerik, karena semua algoritma machine learning itu pada dasarnya itu adalah persamaan atau rumus-rumus matematika ya. Jadi kita harus ngetrainnya itu pakai data-data numerik. Jadi misalkan kita punya datanya itu kategorik, kita harus encoding dulu atau ubah dulu menjadi numerik ya gitu. Kayak next Kak. Kemudian klasifikasi juga bisa dibilang ada beberapa ya. Pertama itu ada binary classification. Nah, kalau si binary classification ini adalah pendekatan fundamental dari si supervised learning atau dari si pembelajaran terawasi itu untuk memetakan observasi ke data dua kelas gitu. Jadi datanya itu dua kelas. Jadi misalkan ada fraud sama valid, ada spam dan non spam, atau positif dan negatif ya, seperti namanya itu binary itu kosong sama satu. Jadi kelasnya itu yang akan kita tuju itu cuma dua biji atau dua gitu ya. Jadi kalau si binary classification ini biasanya kalau di dalam bisnis atau implementasi industri itu, misalkan kita akan apa ya, menganalisis sentimen dari user. Apakah sentimen itu nantinya masuk ke positif atau negatif? Nah, itu bisa disebut binary classification. Yang intinya tuh binary classification tuh yang targetnya itu ada dua, cuman dua, enggak lebih. Itu namanya binary classification. Nah, kalau si binary classification ini ada tantangannya itu, yaitu si binary ini sangat rentan terhadap distribusi data target yang timbang atau target datanya itu nggak balance ya, jadi jomplang itu ya. Misalkan kita punya targetnya itu apa ya, orang hidup dan mati. Misalkan target orang hidupnya itu ada 100-an dan target orang matinya itu ada 25-nya. 25. Nah, nanti kalau kita nggak melakukan resampling atau kita menyamakan apa ya, datanya, itu biasanya itu akan memicu akurasi paradok, atau biasanya kayak akurasinya itu kelihatannya bagus tapi sebenarnya itu enggak gitu. Itu kalau si binary classification. Jadi intinya tuh kita mengklasifikasikan ke dalam dua target gitu. Itu binary ya. Oke, next Kak. Kemudian juga ada tipe klasifikasi yaitu multi class. Nah, naik satu langkah dari si binary yang cuman ada dua targetnya, kita punya multi class classification. Nah, di sini algoritma itu atau modelnya itu dirancang untuk memetakan data ke dalam tiga atau lebih kelas. Kalau si binary itu cuma dua, hanya dua. Kalau si multi class ini tiga atau lebih, gitu ya. Yang nantinya setiap baris data atau observasi atau yang diteliti oleh si modelnya itu akan masuk ke satu kelas, salah satu kelas. Misalkan ada ada tiga kelas target yang nantinya itu hanya masuknya itu ke salah satu. Jadi nggak boleh lebih dari satu, nggak boleh apa ya, maruk gitu ya. Jadi harus mengklasifikasikannya itu ke dalam satu target gitu. Itu kalau si multi kelas. Jadi targetnya tuh ada tiga atau lebih, tapi nantinya hasil akhirnya tuh akan mengklasifikasikan itu, memilih dari tiga target itu salah satu gitu. Oke, next Kak. Nah, kemudian juga ada tingkatan klasifikasi yang lebih advance atau lebih apa ya, bisa dibilang ya advance sih, lebih advance gitu ya, lebih lanjut. Itu adalah multi label classification. Nah, beda ya. Kalau si multi label ini beda banget sama si multi class tadi, sama yang binary tadi. Nah, jadi di sim multiclass itu jadi cuman kita hanya boleh, atau model tuh hanya boleh ngebolehin milih salah satu kelas. Jadi di sim multiclass itu kita model tuh hanya boleh pilih satu kelas. Misalkan
dari tiga kelas modelnya tuh hanya boleh milih satu kelas aja. Nah, kalau di si multi-label ini aturannya tuh beda ya. Jadi aturannya itu non mutual exclusive yang artinya itu apa? Artinya itu satu data itu bebas dikasih lebih dari satu label sekaligus secara bersamaan. Jadi mesinnya tuh atau si algoritma itu bisa mengevaluasi setiap kelas itu secara mandiri atau independen. Nah, buat apa ya? Contohnya tuh apa biar kita kebayang misalkan kita punya sistem atau computer vision ya. Bisa dilihat kita misalkan kita mau bikin computer vision di mobil atau kita mau bikin self drive self driving mobil ya. Jadi mobilnya itu bisa mengendari sendiri. Di dalam satu frame gambar saja yang nantinya kita tangkap di dalam satu frame ya, frame gambar dari kamera mobilnya itu biasanya itu AI-nya itu atau modelnya itu harus bisa mendeteksi banyak objek. Jadi misalkan dia tuh harus melabeli di depannya, misalkan kalau di depannya ada mobil berarti harus pelan-pelan itu. Misalkan kalau di samping ada apa ya orang berarti harus hati-hati jangan mepet-mepet ke samping gitu-gitu. Itu kalau si multi label gitu ya. Jadi di dalam satu frame itu bisa masuk ke beberapa target. Itu kalau multi label klasifikasi ya. Oke, next Kak. Nah, cara kerja si klasifikasi itu gini guys. Pertama kita bisa lihat nih di train set itu kita punya katakanlah kita punya datasetnya itu buah-buahan seperti ini ya. Dan datasetnya itu udah di labeli. Labelnya itu kayak kalau misalkan merah itu satu, kemudian apple itu satu, kemudian jeruk itu dua, kemudian semangka tiga dan seterusnya ya. Nah, jadi cara model mempelajari datanya itu seperti gini. Jadi kalau misalkan gua punya bentuk warna itu merah, terus bentuknya agak bulat lonjong, em, itu namanya satu atau apple atau apel. Kemudian kalau misalkan gua punya warnanya oranye, terus kemudian bulat, itu namanya tuh dua atau orange atau apa ya jeruk. Ya nantinya terus ini akan terus diulangi model sampai modelnya itu menemukan pola jadi polanya itu jadi modelnya itu menemukan pola tuh gini jadi kalau ada buah bentuknya tuh belang kayak hijau sama coklat terus dalamnya tuh merah itu namanya semangka jadi ini tuh akan terus dipelajari sama si model. Nah nantinya kalau setelah model itu menemukan pattern yang setelah menemukan pattern itu akan bisa menghasilkan apa ya aturan. Nantinya itu outputnya itu adalah sebuah aturan. Dan nantinya kita akan coba masukkan data yang belum pernah dilihat atau data tes ini yang di bawah yang nggak ada labelnya kita masukkan ke dalam apa ya ke model yang telah kita latih tadi yang nantinya aksi modelnya itu akan menghasilkan atau mengklasifikasikan bahwa kalau buahnya tuh belang hijau hijau coklat terus dalamnya tuh merah maka hasilnya tuh akan tiga atau semangka dan kalau misalkan kita memasukkan atau menginputkan data barunya itu buahnya tuh bulat atau lonjong terus kemudian kuning itu akan masuknya ke dua jadi model akan mengklasifikasikan itu kedua atau jeruk jadi seperti itu cara kerjanya si klasifikasi kalau misalkan aku jelasinnya kurang kurang jelas, kalian boleh langsung kayak minta jelasin ulang lagi ya guys ya. Oke, terus next Kak. Nah sekarang setelah kita tahu cara kerja dari si klasifikasi ini, kita akan bahas algoritma-algoritma apa saja yang ada di klasifikasi. Pertama itu ada KNN atau Key Nearest Neighbors. Nah, biar gampangnya itu gini. Coba kalian lihat ya di visualisasi atau gambar-gambar di bawah ini. Ada satu titik data baru yang berwarna biru yang di kiri. Nah ini berwarna biru.
Nah, itu tuh data baru atau data inputnya atau new data. Pertanyaannya gini, di si data baru ini harusnya dikelompokkan ke kategori A yang warnanya hijau, warna apa ini? Warna pink atau ke kategori B yang warnanya oranye. Jadi pertanyaan gitu, si data biru ini harus masuk ke mana, ke kategori mana? Nah, si KNN ini atau si Kinetic Board ini kerjanya itu dia tuh pertama menyelesaikan masalahnya dulu pakai sistem majority voting, alias dia memvoting mana yang terbanyak dulu. Jadi algoritmanya itu atau modelnya itu akan mengukur kedekatannya dulu antara atau pakai apa ya, Euclidean distance atau Manhattan distance ya. Jadi itu modelnya itu akan menghitung dulu secara matematis kemana si titik baru ini jarak terdekatnya. Jadi dihitung apakah paling dekat ke kategori A atau ke kategori B. Nah, setelah dihitung, ternyata dekatnya itu ke kategori A, yang nantinya si titik baru ini atau si biru ini masuknya itu ke kategori A. Jadi itu cara kerja si KNN. Tapi kalau misalkan kita baru belajar langsung kita apa ya, mempelajari backbone atau di balik layar si algoritma itu akan pusing. Jadi aku bakal simpulkan aja algoritmanya itu untuk apa atau modelnya itu untuk apa, terus idealnya itu si modelnya itu untuk apa, dan tipe datanya itu seperti apa. Jadi kalau misalkan si KNN ini modelnya itu ini adalah algoritma voting yang berbasis jarak. Jadi pokoknya itu cara kerjanya itu berbasis jarak. Jadi dia tuh akan menebak kelas dari suatu data baru dengan cara melihat mayoritasnya dulu dari K atau tetangga terdekatnya dengan rumus matematika tadi. Jadi dihitung dulu kemana jarak terdekatnya. Kemudian idealnya itu si KNN ini untuk apa? Jadi KNN ini adalah kasus pengenalan, idealnya itu untuk kasus pengenalan pola dasar atau sistem rekomendasi ya. Jadi kalau kita aturannya itu belum kompleks, kita bisa boleh pakai KNN, atau datanya itu nggak terlalu banyak, kita bisa pakai KNN. Karena kalau datanya kebanyakan itu komputasinya itu bakal lama, soalnya si modelnya itu harus menghitung satu-satu titik data baru itu menjadi beberapa kategori gitu, berdasarkan kedekatan jaraknya. Itu kalau KNN. Jadi cocoknya itu buat dataset berskala kecil ya, kalau kayak ini. Kalau misalkan skala atau fitur baris kolomnya itu terlalu banyak, kita em, bisa pakai model atau algoritma yang lain. Kayak next, Kak. Nah, kemudian ada juga algoritma machine learning klasik itu buat klasifikasi itu ada SPM atau support vector machine. Nah, kalian coba lihat nih. Aku bahas backbone-nya dulu sedikit. Kalian bisa lihat nih di grafik yang kanan ini. Jadi tujuan dari si SPM ini adalah mencari hyperline optimal. Jadi hyperline itu garis-garis yang paling optimal. Gampangnya itu si model tuh kita mau narik sebuah garis atau bidang keputusan matematis yang memisahkan ruang kelasnya. Jadi mau menarik garis yang paling optimal untuk memisahkan antara kelasnya. Jadi kelasnya itu akan terbagi menjadi bagaimana caranya model akan membagi kelasnya itu menjadi benar gitu. Itu sih kalau backbone-nya. Kemudian kalau singkatnya itu modelnya ini untuk apa? Jadi si SPM itu untuk mencari garis batas atau jalan tol atau hyperline itu ya, untuk nyari yang paling lebar dan tegas untuk memisahkan antar kelasnya. Kemudian si SPM ini idealnya untuk apa? Jadi SPM ini biasanya dipakai untuk kasus yang kasusnya itu berstruktur kompleks atau butuh permisahan target tinggi, seperti kalau misalkan kita mau pengenalan wajah atau face recognition, atau biasa atau bisa juga dipakai buat klasifikasi gambar atau deteksi anomali gitu. Jadi biasanya si SPM ini dipakai buat yang kompleks-kompleks gitu. Oke, next, Kak.
Nah, kemudian juga ada algoritma buat klasifikasi itu namanya itu naive Bayes. Nah, si naive Bayes ini untuk apa? Jadi si model ini tujuannya itu untuk mesinnya itu atau modelnya itu menebak berbagai peluang atau probabilitas. Ya, seperti namanya naive Bayes ini ada di statistika ya. Jadi dia tuh akan mengasumsikan bahwa setiap fitur atau kolomnya itu bekerja secara independen dan tidak saling berkaitan gitu. Jadi kemudian si naive Bayes ini biasanya untuk em, kasus-kasus yang misalkan di industri itu masuknya itu NLP atau Natural Language Processing. Natural Language Processing. Jadi seperti pakainya itu untuk penyaringan email, spam, atau analisis sentimen komentar gitu. Jadi si Nightbase ini cocok juga buat data set kategorik dan data setnya itu bertipe teks gitu. Jadi cocok untuk NLP gitu. Sama kayak kerja, sama kayak kerjanya model si NLP lainnya itu eh, long short term memory atau bidirectional long short term memory gitu. Oke, next Kak. Kemudian ada metrik evaluasi atau metrik yang akan mengukur hasil dari pelatihan model kita. Nah, kalau di klasifikasi itu metriknya itu ada empat ya. Pertama tuh ada akurasi, presisi, sama recall, sama F1 score. Jadi singkatnya tuh gini ya. Kita pakai analogi ya biar kita gampang untuk ngebayanginnya. Kita pakai kita coba bayangin nih model machine learning ini kita anggap sebagai apa ya polisi atau satpam deh yang nantinya tugas si polisi atau satpam ini untuk mengecek apakah orang yang masuk ke mall atau gedung itu apakah dia pengunjung biasa atau enggak seorang pencuri. Jadi cara kerja akurasi itu gini, dari 100 orang yang lewat atau masuk ke mall itu berapa persen yang apa ya yang misalkan akurasinya itu 80%, berarti dari 100 orang yang masuk bahwa yang benar diklasifikasiin itu sebagai benar itu hanya 80 orang. Jadi 20 orang itu salah sebagai diklasifikasiin gitu. Kemudian em, precision. Nah, kalau precision ini tuh soal apa ya? Kemudian tebakan itu. Jadi kalau misalkan pertanyaannya dari semua orang yang ditangkap oleh si polisi atau satpam itu sebagai pencuri, berapa yang beneran pencuri? Nah, kalau precision itu berarti si satpam ini keseringan salah tangkap atau false positif. Jadi pengunjung yang biasa dituduh maling itu sebenarnya enggak maling. Kemudian recall. Kalau recall ini jadi kita tujuannya itu untuk mengukur tingkat sensitivitas algoritma atau persentase true false-nya. Atau kemudian F1 score. Nah, kalau F1 score ini adalah nilai rata-rata harmonik. Nah, nanti kalau mau lebih jelasnya, aku coba contohin di hands-on ya. Jadi kalau misalkan gini doang, susah untuk kebayangnya gitu, guys. Oke, next, Kak. Nah, kemudian ada juga buat em, evaluasi atau metrik-metrik evaluasi dari si klasifikasi itu ada confusion metrik. Nah, kalau confusion metrik ini adalah tujuannya itu metrik evaluasi untuk membedah akurasi prediksi model kita dan memetakan topologi kesalahan secara terstruktur. Kalau di conversion matrix ini biasanya ada 4 tabel ya yang nantinya hasil prediksinya itu akan dimasukkan ke dalam tabel-tabel ini. Pertama itu ada true positif atau TP, yaitu prediksi positif diprediksi itu sebagai benar positif.
Jadi prediksi benar dan diklasifikasiinnya itu sebagai benar. Kemudian true negatif atau em, prediksi negatif diprediksi itu sebagai benar negatif jadi gitu. Tapi nanti aku coba jelasin biar lebih jelasnya itu di hands on ya. Jadi next Kak. Nah, jadi di setiap metrik itu beda ya. Jadi setiap kalian punya kasus, pemilihan metriknya itu beda. Contohnya tuh kalau kalian bikin di model untuk diagnosis medis itu metrik yang paling sangat penting itu recall karena untuk meminimalkan false negatif. Jadi misalkan eh, harusnya itu penyakitnya itu terdeteksi tapi malah tidak terdeteksi. Itu sangat bahaya ya. Jadi yang paling butuhin di dunia medis itu recall. Kemudian kalau misalkan dideteksi spam itu precision. Kalau mau model umum atau keseluruhannya itu kita bisa pakai F1 score. Kayak next Kak. Nah kalau tadi kita udah bahas ya tentang klasifikasi, kemudian ada satu lagi di dalam si supervised learning itu ada namanya regresi. Jadi tujuan dari si regresi ini adalah kita memodelkan algoritma itu dirancangnya itu untuk memprediksi suatu eh, fitur atau data numerik dan nantinya akan menghasilkan sebuah nilai kontinu. Itu dari atau inti dari si regresi ini. Oke, next Kak. Nah, jadi cara kerja regresi ini tuh misalkan kita punya dataset atau dataset seperti ini ya, ada LT, LB, KT, KM dan itu sebagai variabel X-nya atau yang nantinya akan menjadi variabel yang mempengaruhi hasil prediksi dan ada fitur atau em, table atau kolom price yang ini sebagai variabel Y yang nantinya akan kita prediksi berdasarkan variabel-variabel X-nya. Jadi di sini kita akan mencoba bikin sebuah model yang akan bisa memprediksi harga rumah berdasarkan variabel-variabel X. Jadi cara kerja si regresi ini gini, misalkan, jadi modelnya itu akan mencari polanya itu seperti ini. Kalau misalkan rumah itu memiliki luas tanahnya itu selebar 1.340, kemudian luas bangunannya itu 575, kemudian jumlah kamar tidurnya 4, kemudian jumlah kamar mandinya 6, harganya itu 28 miliar. Kemudian kalau misalkan rumahnya itu punya eh, luas tanahnya 1.100, kemudian luas bangunnya luas bangunnya itu 700, jumlah kamar tidurnya 5 dan jumlah kamar mandi itu harganya 30 miliar. Nantinya model itu akan terus ngeluping atau terus mempelajari pattern dari data ini yang nantinya kalau misalkan udah ketemu pattern, kita nanti akan mencoba menginput data baru atau data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Jadi kita akan mencoba memasukkan misalkan kita akan memprediksi rumah, tapi kita akan mencoba memprediksi rumah dengan variabel-variabel X. Jadi kita tinggal masukkan. Jadi kita coba masukin misalnya kita masukin luas tanah di rumah yang akan kita prediksi harganya itu misalkan 200 luas tanahnya. Kemudian lebar bangunan dari rumah yang akan kita prediksi harganya itu misalkan em, 150. Kemudian jumlah kamar tidurnya 2. Kemudian jumlah kamar mandinya itu 1. Nah, nantinya setelah ketemu patternnya itu modelnya itu akan menghasilkan output berupa nilai kontinu yang nantinya akan keluar atau muncul harga rumahnya misalkan 700 juta. Jadi gitu. Itu cara kerja si regresi. Next, Kak.
Nah, kemudian kita akan bahas model-model yang biasanya dipakai di atau algoritma yang biasanya dipakai di regresi. Pertama itu ada yang paling populer itu linear regression. Kita coba lihat dulu ya. Em, Gambar yang di kiri kita coba lihat inti dari di si regression ini sebenarnya tuh simple ya. Jadi si modelnya itu berusaha menarik satu garis lurus. Garis lurus itu tuh garis tengah-tengah yang lurus atau namanya itu line of regression yang posisinya paling pas mewakili titik-titik data kita. Jadi kalau misalkan model prediksi atau model regresi kita bagus, biasanya garisnya tuh akan lurus, kemudian data atau titik-titiknya itu akan berdekatan sama si garis lurusnya. Tuh. Nah, kemudian ini eh, persamaan matematika yang dipakai di regresi. Jadi misalkan Y-nya itu sebagai variabel target atau yang akan kita cari, kemudian X-nya itu sebagai variabel independen yang akan mempengaruhi hasil targetnya gitu. Kemudian ini ada paling ujung error of term itu error atau apa ya? em, Error yang akan bisa ditoleransi atau kita hitung. Jadi kemungkinan errornya itu berapa? Jadi sebenarnya kalau kalian baru belajar, kalian nggak perlu langsung belajar backbone-nya atau di balik algoritmanya seperti apa. Jadi intinya tuh gini. Jadi si model linear regression ini dipakai untuk kita menebak tren, untuk menebak suatu em, output atau nilainya kontinu itu berdasarkan variabel-variabel independen gitu. Kayak next, Kak. Kemudian ada juga tipe atau algoritma regresi yang lainnya. Kita akan apa ya, bahas dulu tiga yang biasanya saling dipakai. Pertama itu ada SPR atau support vector machine. Nah, kalau si SPR ini biasanya dipakai itu untuk prediksi data multidimensi yang rumit, yang jadi datanya itu multidimensinya itu banyak, di mana si modelnya itu berfokus pada tren utama gitu guys. Kemudian ada banyak ya si model dari atau algoritma dari si regression ini yang nantinya kita akan coba pakai semuanya ini kita bandingkan untuk em, mencari apa ya, mana algoritma yang paling baik gitu di hands on ya. Oke, next Kak. Oke, ada satu kuis dulu nih. Misalkan sebuah rumah sakit ingin membuat sistem kecerdasan buatan. Jadi modelnya itu diminta untuk menganalisa hasil X-ray pasien lalu mengeluarkan outputnya itu sebagai jinak atau ganas. Jadi termasuk jenis apakah algoritma ini? Oke guys, coba jawab dulu deh. Eh, Salah juga gak apa-apa ya. Kayak ada yang jawab B, Karevina sama Muhammad Syafiq Adha. Kayak benar ya, karena di sini kita diminta untuk mengeluarkan output itu menjadi dua. Apakah hasil ronsen atau X-ray-nya itu penyakitnya itu jinak atau ganas. Jadi itu cuman klasifikasi biner atau binary classification ya. Oke, next. Next, Kak. Nah, kemudian juga ada metrik yang biasanya dipakai di regresi. Jadi metrik antara klasifikasi sama regresi itu beda ya. Kalau di regresi ini, metriknya itu dihitung berdasarkan rumus-rumus matematik karena regresi itu ya kita prediksi eh, data yang bertipe nilai numerik. Jadi rumusnya itu harus persamaan matematik. Pertama itu ada mean absolute error. Jadi si meannya itu kita menghitung rata-rata atau meannya itu dari selisih absolut antara hasil prediksi dengan nilai sebenarnya. Contohnya tuh gini, eh, kita pakai analogi bahwa si modelnya itu
akan disuruh untuk menebak harga tiga porsi em, apa ya? Tiga porsi makanan. Tiga porsi makanan deh. Jadi cara kerja si Ma ini atau main absolute errornya ini, jadi misalkan porsi pertama itu harga aslinya itu 15.000, tapi si mesin atau modalnya itu nambahnya itu 13.000. Jadi tebakannya itu melesetnya itu sebesar 2.000. Kemudian di porsi yang kedua, harga aslinya itu 20.000 per porsinya tuh. Tapi oleh si model diprediksi bahwa harganya itu 23.000. Jadi modelnya itu meleset 3.000. Kemudian kalau di porsi ketiga, bahwa harga aslinya itu 10.000, tapi si modelnya itu memprediksinya itu 4.000. Jadi melesetnya itu 4.000. Jadi dari tiga nilai yang meleset ini, kita hitung, kemudian kita jumlahin, kemudian bagi. Jadi kita menghitung, intinya itu kita mencari rata-rata selisih absolut atau selisih em, rata-rata kesalahan prediksi modelnya. Kalau kalau MSE itu sama kayak MAE, cuman kalau di MSE-nya itu kesalahannya itu atau melesetnya itu dikuadratin. Jadi semakin gede kesalahannya maka akan MSE-nya itu akan semakin jeblok karena dikuadratin gitu. Nanti aku coba aplikasiin di hands on ya biar lebih jelasnya. Kayak next Kak. Kemudian ada dua lagi metrik evaluasi yang biasa dipakai di regresi itu, ada RMSE atau root mean square error dan R square. Kalau RMSE ini sama ya. Jadi tujuannya itu kita akan mencari atau berapa persen bahwa modelnya itu meleset. Itu kalau tujuan dari RMSE, MAE sama em, satu lagi tadi. Tapi kalau di R square ini beda. Jadi kalau R square ini tujuannya itu untuk mengukur persentase seberapa banyak fluktuasi atau apa ya, fluktuasi itu kayak gelombang itu atau pergerakan pada data target yang berhasil ditangkap. Jadi semakin eh, menuju satu, R square-nya berarti semakin bagus modelnya gitu. Jadi dari R square atau R kuadratnya itu beda ya dari tiga tadi. Oke, next Kak. Kayak ada quiz lagi nih. Ke pada evaluasi model regresi, metrik apa yang digunakan untuk mengetahui persentase variasi target yang dapat dijelaskan oleh model, di mana nilai yang paling mendekati satu berarti sangat bagus. Apakah mean absolute error, R square, precision, atau F1 score? Oke, kalian bisa jawab dulu. Oke deh, sebenarnya. Oke, tunggu sampai 8.25 deh. Kalian bisa drop dulu di kolom komentar ya. Kayak ada yang jawab nih, Kak Repina. Jawabannya itu Kak Repina sama Safik ada jawaban itu B. Benar ya? Karena di dalam R square ini kita akan mencari bahwa semakin mendekati satu bahwa modelnya itu semakin baik prediksinya gitu ya. Itu R square. Nah, kalau misalkan MA ini kita akan menghitung berapa apa ya kesalahan model atau melesetnya model dalam memprediksi. Kalau precision ini dipakainya buat klasifikasi, sama F1 score juga ini dipakainya itu buat metrik klasifikasi ya. Seperti itu. Oke, nice, Kak. Nah, kemudian juga
setelah kita coba ngetrain biasanya itu modelnya itu eh, kan gini ya, apakah modelnya itu bagus atau benar gitu memprediksinya, apakah overfitting atau underfitting. Nah, pertama kita akan coba bahas dulu overfitting. Nah, overfitting ini apa? Overfitting ini adalah kondisi di mana algoritma itu kehilangan kemampuan generasi data atau si modelnya itu terlalu menghafal data training atau data latihnya. Dan ketika dikasih data baru atau data yang belum pernah dilihat, karena modelnya itu terlalu menghafal data latihnya, itu ketika dikasih data baru tuh tidak apa ya, nggak akan bisa gitu, nggak akan ngerti, jadi bakal bingung kalau dikasih data baru. Itu kalau overfitting. Nah, biasanya overfitting ini dipicu gara-gara em, kelas atau targetnya itu gak balance ya. Jadi kita nggak melakukan resampling dulu. Itu kalau buat klasifikasi ya. Jadi overfitting itu singkatnya tuh modelnya itu terlalu menghafal data training atau data pelatihan. Jadi ketika dikasih data baru, modelnya itu akan bingung karena modelnya itu tidak memahami pola dari data latihnya gitu. Oke, next Kak. Kemudian juga ada overfitting. Nah, kalau overfitting ini kebalikannya dari si underfitting. Nah, kalau underfitting ini kebalikannya dari si overfitting. Nah, kalau si overfitting itu si modelnya itu terlalu menghafal data ini ya, data latihnya ya. Jadi modelnya itu mampu menghafal tapi tidak mampu mengenali atau mencari pola dari data yang belum pernah dilihatnya. Itu kalau overfitting. Nah, kalau di underfitting ini modelnya itu sama sekali tidak mampu melakukan atau memprediksi apapun. Jadi ketika dikasih data training, modelnya itu ini tidak tahu gitu, tidak bisa mencari pola pola antara data-datanya. Jadi nggak bisa, kayak bingung gitu loh, kayak apa bisa kita bilang itu modelnya tuh terlalu bodoh gitu. Itu ya. Kalau overfitting itu modelnya itu terlalu pintar, tapi pintarnya itu hanya pada data training atau data setnya. Jadi kayak modelnya itu terlalu pintar gara-gara menghafal kisi-kisinya. Tapi ketika dikasih soal baru yang beda sedikit dari kisi-kisi, itu bakal bingung. Itu kalau overfitting. Nah, kalau underfitting ini kebalikan jauh dari si overfitting. Jadi intinya tuh modelnya tuh kayak bingung aja, kayak bodoh gitu loh. Itu ya. Next, Kak. Nah, kemudian ada juga cara menghandle atau meminimalisir overfitting ini. Pertama itu ada algoritma atau kita apa ya, kayak kalau misalkan di regresi itu kita pakai penalti penalti gitu loh. Jadi pakai L1 atau L2 biar bobot atau si beratnya atau si modalnya itu gak terlalu ekstrim. Jadi kita bisa pangkas arsitekturnya gitu. Kalau bisa juga kita pakai early stopping. Jadi sebelum modalnya itu overfitting, kita bisa langsung berhenti terlihat bahwa akan ada indikasi overfitting. Itu kita pakai early stopping. Atau juga kita bisa pakai data augmentation, atau intinya itu kita melipat gandakan datanya. Dilipat gandakan itu misalkan kita punya datanya itu image atau citra gitu ya. Jadi kita melakukan augmentasi, jadi dataset gambarnya itu kita bisa bolak-balik, dirotasi gitu, misalkan warnanya apa ya, kontrasnya diturunin, kemudian dan lainnya, pokoknya diaugmentasi agar melipat gandakan data gitu guys. Oke, next Kak. Nah, sekarang cara kita mengatasi si underfitting ini. Pertama, kalau underfitting ini karena disebabkan karena modelnya itu ini ya, tidak bisa melihat pola dari datanya itu. Jadi kita bisa pertama itu ganti model ya. Karena biasanya modelnya itu
tidak cocok dengan tipe datanya itu. Jadi kalau misalkan modelnya itu underfitting, kita biasanya langsung ganti modelnya itu ya ke model yang lebih cocok untuk tipe datasetnya gitu. Oke, next Kak. Oke, ada sedikit kuis lagi nih. Tim data science ingin melatih sebuah model algoritma prediksi harga saham. Nah, saat dilatih atau saat di training, akurasinya itu 99%, tapi saat dicoba ke data testing, data di bulan depannya, atau data yang belum pernah dilihatnya, akurasinya itu tiba-tiba anjlok menjadi 45%. Nah, dinamakan apa fenomena ini, guys? Apakah good fitting atau bagus, underfitting, overfitting, atau hyperparameter? Kayak ada lagi. Jawab ya, Karevina sama Muhammad Syafiq, ada sama Mark Petra. Oke ya, jadi ini indikasinya itu overfitting. Jadi datanya itu terlalu menghafal, modelnya itu terlalu menghafal data trainingnya atau data latihnya. Jadi ketika dikasih data yang baru atau yang belum pernah dilihat sebelumnya, which is di sini data barunya itu data di bulan depan, tiba-tiba akurasinya itu unlock menjadi 45%, itu yang dinamakan overfitting. Nah, biasanya overfitting ini terjadi gara-gara tadi pertama eh, kita salah melakukan preprocessing atau juga em, bahwa target apa variabel targetnya itu kita nggak melakukan resampling dulu gitu. Oke, next Kak. Oke, kita akan coba hands on ya. Aku coba share screen dulu ya. Coba. Bentar. Udah kelihatan belum guys? Share screen-nya. Oke, sudah ya. Terus. Sebentar ya. Duh. Oke, kita akan coba hands on ya. Nah, di sini aku dapat datasetnya itu dataset asli ya. Jadi di ini tuh tujuan dari hands on ini kita akan membangun model. Di sini kita pakai pakai regresi sama klasifikasi untuk analisis klinis pasien gagal jantung. Jadi dataset ini dataset asli dari rumah sakit gitu ya. Kemudian aku ambil dari UC Machine Learning Repository ya. Jadi di tujuannya itu kita akan ngeklasifikasi ngeklasifikasikan modelnya itu atau selama orang itu dalam proses penyembuhan gagal jantung itu akan mati atau tidak, atau akan survive atau bisa hidup atau die atau mati gitu. Kemudian juga kita akan coba memprediksi kadar kreatin dalam darahnya. Jadi karena kalau di fungsi ginjal itu di gagal jantung ini biasanya kalau misalkan udah gagal jantung, fungsi ginjalnya itu akan juga menurun nih. Jadi kalau misalkan kebanyakan kreatin di dalam darahnya berarti ginjalnya juga itu udah fungsinya itu udah menurun nih. Jadi di datasetnya itu kita punya 13 kolom ya. Ada kolom umur, kemudian juga
anemia atau penurunan sel darah merah, itu tipenya itu binary atau kosong kosong sama satu. Kemudian ada kadar enzim dalam darah, kemudian apakah pasien tersebut diabetes, terus em, sentasi darah, meninggalkan jantung, kemudian hipertensi, trombosit, kemudian serum kreatin. Nah, serum kreatin ini akan menjadi target regresi kita ya. Kemudian ada kadar sodium, kemudian jenis kelamin, status monoko, kemudian periode follow up atau periode dia berobatnya, kemudian ini ada date event. Itu target klasifikasi kita. Kita akan mengklasifikasikan bahwa selama pasien ini dalam proses penyembuhan dari gagal jantungnya ini akan survive atau enggak mati gitu ya. Oke, itu tujuannya itu pertama kita akan mengklasifikasikan selama proses penyembuhannya itu pasiennya itu akan tetap bisa hidup atau enggak atau meninggal. Kemudian kita akan prediksi em, kadar kadar kreatin di dalam darahnya pasien itu. Ya pertama kita yang kita butuhin ini kita pertama harus kita lakukan itu adalah import library-nya. Jadi kita panggil atau import library-library yang akan kita butuhin di dalam notebook ini atau hands-on ini ya. Pertama itu kita kita masukin pandas atau import pandas. Pandas ini digunakan buat kita manipulasi data ya. Kemudian NumPy untuk buat eh, komputasi matrik. Kemudian Matplotlib buat visualisasi, Plotly juga buat visualisasi, Seaborn buat juga visualisasi. Kemudian kalau warning ini biasanya kalau warning ini pakai buat kayak menolak gitu. Kayak buat kalau misalkan ada tulisan warning merah-merah gitu kita tolak jadi bersih notebooknya gitu. Kemudian kita import library-library yang kita pakai buat pre-processing. Nah, kalau library-library dari pre-processing ini biasanya disimpannya itu di dalam si scikit-learn ini ya. Kemudian dari scikit-learn ini kita import time test split, kemudian cross validasi, kemudian grid search, kemudian kita import lagi standar scalar buat em, kita meng-scale atau nge-scale apa ya kolom numeriknya gitu. Kemudian kita pakai metrik untuk evaluasi. Di sini ada akurasi, presisi, recall, advance score, MAE, MSE, R square. Kemudian juga kita panggil algoritma-algoritma yang akan kita pakai. Sama itu kita akan pakai logistic regression, linear regression, ridge regression. Kemudian kita juga import KNN, kemudian SPM, SPR, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita akan load datasetnya. Karena aku gak unduh dulu datasetnya, jadi aku langsung ambil dari repository GitHub orang. Jadi aku di sini, bentar, pakai ini, aku naruh si linknya ini di dalam URL primary, di dalam variabel URL primary ini untuk link utama yang akan kita pakai dan link kedua sebagai backup itu kita taruh di variabel URL backup. Kemudian kita pakai trial and error. Kalau misalkan URL pertama itu tidak bisa kebuka atau tiba-tiba repositorinya dihapus sama orangnya, kita bisa masuk ke URL kedua. Tuh, coba. Oh ya, aku belum run. Nah, kalau misalkan ada checklist hijau gini berarti runnya itu berhasil, tidak ada error ya. Kemudian kita run lagi ini. Berarti berhasil dia jadi si Pandas ini bisa masuk ke atau mengambil data dari URL ini. Kemudian kita akan masuk ke IDA. Jadi tujuan dari IDA ini adalah kita akan mencoba mengenali struktur di dalam dataset
URL ini, kemudian distribusinya seperti apa, korelasi antara fiturnya seperti apa, dan masalah kualitas dan sebelum kualitas atau kayak eh, apakah ada duplikat, apakah ada missing value, sebagainya. Kemudian di sini kita akan lihat dulu nih dimensi datasetnya. Kita akan mencoba melihat row atau shape 0 itu biasanya kita akan melihat baris, kemudian shape 1 itu kita akan mencoba melihat kolom. Dan fungsi head ini, fungsi head ini kita pakai buat menampilkan 5 baris teratas dari dataset kita. Nah, setelah kita lihat bahwa dari dataset yang kita ambil ini memiliki 299 baris, yang artinya ada 299 pasien yang punya penyakit jantung, dan 13 kolom yang tadi. Bisa dilihat bahwa 5 data teratasnya itu seperti ini. Eh, ada umur 75, 55, 65, 50, 65. Rata-rata umurnya itu rata-rata orang yang punya penyakit gagal jantung itu umurnya udah masuk ke lansia. Kemudian fungsi info ini digunakan untuk apa? Ini digunakannya untuk kita melihat apa aja di dalam datasetnya, info dari dataset kita. Kita bisa lihat kolomnya apa aja, tipe datanya apa aja, apakah ada missing value atau tidak, dan lain sebagainya. Di fungsi info ini buat melihat ringkasan em, datanya itu seperti apa. Kemudian juga ada fungsi describe. Nah, kalau fungsi describe ini kita digunakan untuk melihat statistika deskriptifnya ya. Jadi hanya untuk fitur atau datanya itu numerik. Kemudian T-nya itu ini apa? Kalau T ini itu transpose atau kita mengubah yang awalnya itu baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris, karena biar lebih enak aja. Tapi kalau kalian mau describe aja seperti ini, soalnya sama aja ya. Cuman aku biasanya lebih enak dilihatnya itu pakai transpose ya. Kemudian setelah kita lihat nih mean, kemudian standar deviasi atau sebaran datanya seperti apa, kita akan coba ngecek apakah di dalam dataset kita ada missing value atau nilai yang kosong atau tidak. Sebenarnya untuk fungsi yang dipakai untuk mengecek apakah ada nilai yang kosong itu sebenarnya pakai ini aja. Isnul. Isnul ini digunakan untuk mengecek apakah ada nilai yang kosong. Terus sum ini digunakan untuk menjumlahkan nilai yang kosongnya itu ada berapa biji di dalam dataset kita. Nah, setelah kita lihat bahwa di dalam datasetnya itu tidak ada nilai kosong ya atau missing value, karena ini datasetnya benar-benar dataset asli diambil dari riwayat-riwayat pasien yang memiliki penyakit gagal jantung. Tidak ada, jadi dataset ini aman ya. Jadi kita di pas pre-processing tidak perlu menghapus atau tidak perlu mengimputasi atau mengisi missing value-nya. Kemudian kita akan mengecek apakah datanya itu ada duplikat atau tidak. Nah, kalau kita mau mengecek datanya itu duplikat atau tidak, kita bisa pakai fungsi duplikat. Nah, ini kita untuk mengecek apakah di dalam kolomnya itu, di dalam datasetnya itu ada duplikat atau tidak. Kemudian sum ini sama kayak tadi, sum ini untuk menjumlahkan ya, menjumlahkan total duplikatnya. Ternyata setelah kita lihat bahwa datanya itu benar-benar bersih ya, gak ada missing value, gak ada duplikat gitu. Oke. Nah, kemudian kita akan mencari apakah di dalam datasetnya itu ada outlier atau tidak. Nah, tapi kalau di dalam dunia medis sebenarnya outliernya itu bisa apa ya, bermaksud beberapa hal. Jadi misalkan kalau ada orang yang tipe tekanan darahnya itu benar-benar tinggi, nah itu belum tentu kita bisa sebut outlier, karena memang kalau di dunia medis ada benar-benar orang yang tekanan darahnya tinggi. Nah, kita coba em,
mau masukkan atau kita grouping dulu variabel kolom yang bertipe datanya numerik itu menjadi dibungkus oleh sebuah list bernama continuous call. Intinya ini semua kolom ini kita akan cek apakah ada nilai outlier atau tidak. Nah, ternyata ada ada dua cuma ada dua kolom yang tidak memiliki nilai outlier. Jadi sebenarnya itu ini bisa juga kalau di dalam medis ini juga belum bisa kita sebut sebagai outlier ya. Soalnya biasanya kalau ini tuh data aslinya gitu. Sebentar, guys. Kemudian, oh iya, kita akan melihat nih, kan ini kita gak bisa lihat ya berapa biji atau berapa jumlahnya outlier itu atau berapa kita bisa lihat pakai metode IQR atau interquartile range bahwa kita bisa lihat di setiap kolom itu outliernya tuh ada segini nih jumlah outlier yang ini. Jadi misalkan di kolom kreatin ini ada 29 outlier, kemudian di kolom yang lainnya ada 2 outlier, 21 dan seterusnya. Gitu. Nah, kemudian kita akan melihat nih apakah distribusi targetnya untuk klasifikasinya itu kita imbalance atau balance, seimbang atau tidak. Kita bisa lihat ya karena kita akan pakai eh, fitur atau kolom date event ini sebagai target untuk klasifikasi kita, kita akan melihat bahwa di dalam ini tuh seimbang atau tidak. Nah, bisa kita lihat bahwa di dalam target untuk klasifikasi kita itu ternyata tidak seimbang. Jadi, banyakkan orang yang masih hidup ya. Banyakkan orang yang masih hidup dibanding jadi dibanyakan orang yang masih bisa bertahan dari selama pengobatan penyakit jantungnya itu dibanding orang yang mati itu. Jadi 67% itu orang-orang masih bisa ada kesempatan buat bertahan dari penyakit jantung ini. Nah, nantinya kalau misalkan ini kita anggari sampling atau kita gak tanganin, biasanya itu akan menjadi sebuah overfitting itu. Nantinya ini kita akan coba tanganin di data preprocessing. Nah, kemudian kita juga akan lihat distribusi target untuk regresi kita, yaitu serum creatine. Kita akan melihat em, apa ya, kreatin di dalam darah setiap pasien penyakit jantungnya. Nah, bisa kita lihat ya bahwa ini histogram. Jadi puncak batang batang atau garis-garis atau apa? Ini batang-batang ungu ini artinya menunjukkan bahwa mayoritas pasiennya itu datanya itu memiliki kadar kreatin di dalam darahnya itu terkonsentrasi di 1 miligram. Di sini yang paling paling tinggi 1 miligram. Kemudian garis apa ya, warna apa ya ini? Warna merah sama oranye itu, merah itu berarti mean atau rata-ratanya, kemudian kuningnya itu sebagai mediannya gitu guys. Setelah kita tahu distribusi target buat regresi kita, kita mau lihat distribusi semua variabel numerik kita. Jadi kita masukin dulu, kita bikin list semua variabel numerik, kita jadiin satu list dinamain num fitur. Kita mau melihat distribusinya seperti apa. Nah, bisa kita lihat bahwa distribusi tiap variabelnya itu beda-beda ya. Ada yang normal skew atau udah normal, kemudian ada. Nah, ini right skew yang artinya ada beberapa orang yang tingkat kreatin dalam darahnya itu tinggi, benar-benar tinggi sampai apa ini 8. Kemudian ya seperti ini ada sebaran datanya ya.
di dalam variabel numeriknya. Kemudian kita mau lihat eh, distribusi fitur binary ya di dalam dataset kategoriknya seperti apa. Nah, ternyata distribusi target kolom target atau fitur targetnya itu seperti ini guys. Jadi warna biru misalkan kita eh, ambil ini ya si anime ini. Nah, biru-biru ini artinya tuh jumlah pasien yang berhasil atau bertahan hidup gitu. Jadi jumlahnya itu ada 120 orang yang bertahan hidup dan warna merah-merah ini mewakili jumlah pasien yang meninggal dunianya gitu. Yang meninggal dunia. Jadi ada sekitar 50-an yang meninggal dunia gitu. Kemudian kita akan melihat korelasi antara variabelnya gitu. Antara variabelnya. Jadi mana kita mau melihat variabel mana yang paling mempengaruhi terhadap target kita. Kita bisa pakai correlation matrix. Nah, kalau di correlation matrix, kalau warnanya itu semakin merah, berarti itu variabelnya itu semakin mempengaruhi targetnya. Jadi kemudian kalau misalkan semakin biru itu berarti tidak ada korelasinya, minus. Nah, kemudian kita menemukan bahwa ada tiga eh, target yang paling mempengaruhi untuk klasifikasi kita. Yang yang paling mempengaruhi death event. Pertama itu time atau lama pengobatan penyakit jantungnya ya. Kemudian jumlah kreatin dalam darahnya, kemudian ejection fraction atau kolom apa ya tadi di atas tuh. Kemudian ada juga tiga variabel yang paling mempengaruhi buat regresi. Nah, setelah itu kita akan proses datanya karena datanya kita tadi udah benar bersih, gak ada missing value atau apapun, kita tidak perlu ngedrop atau ngeimputasi. Jadi kita tinggal fokus ke tadi ada beberapa outlier yang harus kita tangani karena di sini kita itu datanya itu data medis, jadi kita nggak bisa langsung hapus aja outlier. Jadi kita bisa pakai winsorization atau kita nilai outliernya itu kita samain sama batas atas atau batas bawahnya. Kemudian lihat apakah masih ada fitur atau datanya itu kategorik, ya bisa kita lihat di sini semua datanya itu udah di encoding atau ubah lagi datanya itu ya. Jadi ini udah siap masuk ke modeling. Nah, pertama kita akan sebentar ya, akan memprediksi bahwa selama dalam fase pengobatan penyakit jantung pasien itu akan bisa survive atau selamat. Kita bisa lihat dulu atau deklarasiin dulu bahwa nol itu buat survive artinya pasien itu masih bisa bertahan hidup. Kemudian satu untuk pasien yang meninggal. Kita akan pakai di sini beberapa algoritma klasifikasi. Pertama itu ada linear regression, logistic regression, meskipun namanya itu regression, tapi logistic regression ini dipakainya itu buat klasifikasi ya, bukan buat regresi. Kemudian ada KNN, SPM, naive Bayes, dan random forest. Kemudian kita pakai metrik evaluasinya. Nah, kemudian kita akan langsung ngebagi datasetnya itu menjadi 8/20 ya. Jadi 80 buat training dan 20 buat testing. Kita apa deklarasiin dulu bahwa untuk tentuin dulu target kitanya itu sebagai Y, itu kita pakai pun. Dan kemudian kita pakai untuk selain that event itu dipakai sebagai target independennya atau yang mempengaruhi eh, orang ini masih bisa hidup atau tidak. Nah, kemudian
kita akan melakukan scaling. Ya karena seperti yang aku bilang pada minggu kedua bahwa scaling itu harus dilakukan setelah splitting agar mengurangi resiko data. Ya, sorry guys, nge-lag barusan guys. Sorry ya, bentar. Coba seriusin lagi. Tiba-tiba nge-lag. Sebentar ya. Nge-lag guys, jaringannya terputus guys. Kita harus ulang lagi. Sorry ya, kita tadi tuh baru sampai ke tahap modeling. Nah, kemudian kita masuk ke tahap modeling. Nah, di sini kita membagi dulu ya datasetnya itu. Pertama, kita tentuin dulu nih apa yang akan menjadi target kita. Pertama, kita akan menentukan bahwa variabel targetnya itu adalah fitur date event atau yang akan kita klasifikasiin ya bahwa em, orang selama orang dalam fase penyembuhan itu, selama dalam fase pengobatan ini, apakah masih bisa survive atau tidak. Kemudian kita em, pakai kolom selain kolom date event ini sebagai variabel X atau variabel independen yang akan mempengaruhi hasil prediksinya prediksinya ini. Kemudian kita pakai scaling ya, pakai standar scalar. Jadi jadi scaling ini harus dilakukan setelah kita melakukan splitting agar untuk meminimalisir data leakage atau kebocoran data. Kemudian karena tadi kita lihat bahwa target di dalam kolom dead event itu tidak balance ya, masih banyakkan orang yang survive daripada yang die. Jadi kita akan coba menyamakan em, pakai semut. Jadi kita samain dulu ininya, distribusinya. Jadi setelah kita pakai semut, yang sebelumnya itu 162 dibanding 77, setelah kita pakai semut, jadi sama ya. 162 banding 1620 ini untuk orang yang survive atau masih bisa hidup, dan satu ini buat orang yang meninggal atau die. Nah, kalau divisualisasiin jadi seperti ini ya perbandingannya. Yang sebelumnya orang jumlahnya itu 77, setelah disemut itu jadi 166. Nah, di sini kita akan langsung mencoba ngetrainingnya atau latih modelnya. Pertama kita akan bikin sebuah dictionary dulu untuk bernama select result untuk menyimpan hasil model yang telah kita latih nanti. Kita panggil beberapa model yang akan kita pakai buat klasifikasi. Kita pakai buat si lin- logistic regression, kemudian kita juga pakai KNN, SPM, Naive Bayes, sama Random Forest. Nah, kenapa aku pakainya banyak-banyak? Karena aku mau coba ngebandingin mana model atau algoritma klasifikasi yang terbaik untuk tipe dataset ini dan kasus seperti ini.
Kita coba latih. Nah, nah, akurasi, presisi, dan recall-nya itu seperti ini. Kita mau cari nih mana yang paling em, bagus itu, karena ini kasusnya medis, berarti kita akan mencari mana recall yang paling bagus, bukan akurasi, bukan presisi, bukan F1 score. Karena recall ini biasanya untuk meminimalisir kesalahan prediksi. Jadi kalau semakin bagus recall-nya berarti semakin bagus modelnya. Kita bisa lihat bahwa yang paling bagus ini ada di Knife Base ya, sekitar recall-nya itu di 0,78%. Kemudian untuk lihat lebih lanjutnya kita bisa pakai visualisasi ya. Kalau misalkan kalian gak suka gini, kalian juga bisa pakai visualisasi seperti ini. Kemudian kita juga pakai evaluasi matrik atau confusion matrik ya. Kita akan melihat seberapa pintar modelnya itu mengelompokkan dari data testingnya. Kita pakai data testingnya itu tadi ada 60 60 orang ya, 60 pasien ya. Kita bisa lihat kotak kiri ini yang biru, ini biru yang aktual, sama prediksi yang ini. Artinya itu pasien aslinya selamat, dan bahwa modelnya aslinya itu pasiennya itu beneran selamat, dan modelnya itu berhasil mengelompokkan yang selamat itu benar-benar selamat itu. Jadi true negatif atau aman. Kemudian kotak ini yang ada 15 ini pasiennya itu aslinya itu meninggal, dan AI benar-benar atau bisa menebak bahwa itu 15 orang ini meninggal. Jadi benar ya. Jadi orang itu sebenarnya meninggal, dan AI itu udah bisa berhasil mengelompokkan bahwa orang itu meninggal. Kemudian kotak kanan atas yang ini nih yang 5 ini artinya tuh pasiennya itu sebenarnya itu selamat, tapi AI itu salah mengklasifikasiin. Jadi AI itu mengira bahwa 5 orang ini tuh meninggal, tapi sebenarnya itu aslinya tuh selamat ya. Jadi harusnya tuh ke sini ya. Jadi harusnya itu ini tuh kosong. Harusnya orang yang selamat itu ada 30, ada 41. Itu kemudian ada ini, ada kolom yang paling kiri ini yang paling bahaya ya. Karena ini tuh yang pasiennya itu sebenarnya sebenarnya tuh itu meninggal, akan meninggal gitu, akan meninggal. Tapi si model si naib Bayesnya itu mengira angka pasiennya itu selamat. Jadi harusnya tuh pasiennya itu akan meninggal, tapi dikira selamat gitu. Jadi ini akan bahaya ya. Jadi misalkan kalau nggak ditangani pada saat em, penanganan atau pengobatan apa ya, pengobatan penyakit jantungnya itu bisa bahaya ya. Nah itu buat klasifikasi. Nah kalau regresi kita bisa bagi lagi ya, kita bagi lagi ya. Untuk regresi kita tadi pakai kolom serum kreatin ini untuk target kita, dan selain dari kolom serum kreatin ini sebagai eh, variabel yang akan mempengaruhinya. Kemudian kita baginya sama ya, 8/20, 80 per buat training, 20% buat testing. Kemudian juga kita pakai scaling ya, menyamakan skalanya itu. Karena tadi itu skalanya itu beda-beda ya, antara umur, antara eh, serum kreatin, antara kolom-kolomnya itu jadi skalanya beda. Jadi kita pakai standar scalar untuk menyamakan skalanya. Kemudian kita juga pakai beberapa algoritma regresi untuk membandingkan mana algoritma regresi yang baik untuk untuk tipe kita untuk tipe lagi untuk masalah kita malam ini. Jadi kita akan memprediksi eh, jumlah kreatin di dalam darah pasien penyakit jantungnya gitu.
Jadi kita akan mencari tahu kalau misalkan kreatinnya semakin tinggi berarti orang ini akan cenderung nggak bisa survive atau meninggal. Nah, ini ringkasan dari beberapa model yang telah kita latih. Karena ini adalah kasus medis, berarti kita akan mencari model yang paling em, jarang meleset dalam memprediksi. Kita bisa cari RMSE-nya yang paling kecil. Berarti itu artinya modelnya itu jarang banget meleset dalam prediksi. Kita bisa cari bahwa yang paling kecil adalah random forest. Karena random forest paling bagus dalam kasus ini, berarti kita nanti akan pakai random forest buat memprediksi tingkat kreatin di dalam darah pasiennya. Kemudian kita pakai visualisasi yang bisa dilihat bahwa random forest ini metrik metrik R square-nya itu paling tinggi. Artinya kalau eh, semakin mendekati satu itu biasanya semakin bagus. Tapi sebenarnya model regresi di sini tuh bisa dibilang jelek ya, karena rata-rata kesalahannya itu masih tinggi, dia ada di 0,4% itu yang paling kecil, dan R square-nya itu hanya 0,04. Jadi sebenarnya ini dipengaruhi oleh beberapa kasus tadi ya, karena datanya itu distribusi datanya itu ada gak ini ya, gak balance gitu. Ada yang left skew, right skew. Harusnya itu kalau mau bagus ya normal semua distribusinya. Kemudian kita mau analisis bahwa regresi ini seperti apa. Nah, kalau misalkan model regresi yang bagus itu sebenarnya titik-titik biru ini harus mengumpul ini, antara garis lurusnya ini. Jadi kalau misalkan model regresi kita bagus, titik-titiknya ini enggak berserakan jauh, tapi ngumpul. Kemudian kalau, snowflake, simbol. Sabar, guys. Ya, tiba-tiba ini mulu deh. Simbol. Nah, setelah kita em terain, biasanya kita simpan model yang mana yang paling bagus itu kita pakai library joblib. Jadi joblib ini dipakai buat kita naruh naruh model yang terus ternyata ngelag, guys. Sorry, guys. Ah, sorry, guys. Tadi kita baru sampai sini ya, joblib ya. Nah, joblib ini biasanya kita pakai buat naruh model yang telah kita latih lagi. Jadi misalkan kita punya kasus baru, kita gak perlu em, ngelatih modelnya tuh dari awal. Jadi kita cuman load lagi model yang udah dilatih kita, atau nanti modelnya itu
nanti hasil dari training ini bisa kita pakai buat deployment gitu. Yang nantinya kalau udah disimpan, nanti akan biasanya muncul di sini model-model yang telah kita taruh di Jobli. Ntar kita tinggal download aja, kemudian ntar kita tinggal deployment. Jadi mungkin segitu dulu ya dari hands-on kita kali ini. Kemudian kalau misalkan ada pertanyaan, kalian boleh langsung nanya aja ya. Oh, sorry ya, tadi ngelag-ngelag itu kenapa deh? Kalau misalkan kalian mau ada pertanyaan, boleh di drop ya pertanyaannya. Ya, kalau misalkan aku tunggu deh sampai di 9.15 ya. Tunggu 3 menit lagi kalau misalkan ada yang mau nanya. Kalau misalkan nggak ada yang nanya, aku nanti coba langsung kembaliin aja ke moderator. Tapi aku tunggu dulu sampai 9.15. Tapi kalau kalian misalkan mau minta ini hasil hands-on-nya, nanti aku kirim linknya di grup WhatsApp ya. Nanti kalian coba bisa lihat-lihat dan pelajari ya. Misalkan tadi aku jelasinnya aneh atau apa, nanti aku coba tambahin penjelasannya di kolom-kolomnya. Nanti aku misalkan kalian mau minta, kalian chat aja di grup grup ini, grup weekly class machine learning. Nanti aku kasih linknya ya untuk kalian bisa coba pelajari. Ini penjelasannya, jadi kalian bisa lihat, baca gitu. Lihat, baca, pelajari gitu. Misalkan tadi aku jelasinnya kurang jelas atau gak jelas jelasinnya tadi. Tapi kayaknya tidak ada yang mau nanya ya. Jadi aku coba tutup dulu di Q&A Q&A-nya. Mungkin aku cukupkan dulu buat materi penjelasan dan sesi Q&A di pertemuan ketiga ini. Waktu dalam jaringan aku kembalikan ke Reval. Terima kasih semuanya ya.
Jangan lupa absensi ya guys ya. Soalnya absensi ini juga nanti akan jadi penentu buat poin keaktifan kalian. Beberapa orang yang dapat reward ya berdasarkan poin keaktifannya yang paling tinggi. Baik, sebelum mengakhiri sesi weekly class malam ini, jangan lupa untuk absen di G-Form melalui QR Code ya teman-teman. Bagi teman-teman yang telah hadir dan mengikuti pertemuan pada hari ini, boleh diisi dulu untuk eh, absensi kehadiran kalian. Tuh, ditunggu 2 menit ya. Hmm. Baik, karena sesi weekly class pada malam ini sudah selesai, sebelum kita tutup, kita akan mengakhiri sesi foto bersama. Kita akan mengadakan sesi foto bersama terlebih dahulu sebagai dokumentasi. Untuk itu, dimohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kameranya. Yuk kita tunjukkan wajah semangatnya malam ini. Kita, kita dokumentasi dulu ya teman-teman. Oke, udah on cam semuanya belum nih? Oke, standby ya. Jangan lupa pose IO-nya. Oke, 1, 2, 3. Sebentar. Oke, sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sudah. Makasih teman-teman. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Kak Rizky Gunawan atas ilmu yang sangat bermanfaat serta kakak-kakak Kortim dan seluruh teman-teman Gunadarma IO yang telah hadir malam ini. Kita akhiri weekly class pada malam hari ini. Sampai jumpa, sampai ketemu di weekly class selanjutnya. Ya terima kasih guys. Terima kasih teman-teman.